kemarin kita bicara tentang dan apa namanya, kemarin sudah bicara namanya kriptografi ya, deskripsi. Kemudian kita bicara tentang kemudian di sini ya tipe serangan ataupun apa namanya skemanya. Di sini ada yang bisa menggunakan chip protect only. Chip protect only itu ya, di sini hanya memiliki chip protect yang dapat dianalisa. Kemudian pola-pola yang ada di dalam chip protect ini bisa dianalisa, misalnya frekuensi kemunculan bentuk tersebut. Jadi cara menganalisanya bisa seperti itu ya. Jadi dengan jalan menganalisa ini apa namanya kemungkinan atau frekuensi kemungkinannya itu. Kemudian analisa ini dilakukan ya terus menerus ya sampai misalkan di bagian apa namanya ini ditemukan ya, diperoleh plain text. Kemudian kriptoanalis ini harus memiliki ya sejumlah ciphertext. Jadi dia harus memiliki sejumlah ciphertext-nya untuk bisa dipolakan. Ya. Kemudian yang kedua no plain text. Jadi di sini memiliki plain text sekaligus ciphertext-nya. Jadi dia istilahnya memiliki kodenya dan inskripsinya. Ya. Jadi tinggal dia bisa mempelajari apa namanya polanya. Jadi dia bisa mempelajari polanya. Jadi misalkan dari kata sandinya apa, kemudian polanya apa, ya, jadi nanti bisa dipelajari. Kalau yang ini hanya dia hanya memiliki ciphertext-nya. Jadi dia harus mencoba-coba pola-polanya seperti apa. Kemudian kalau yang ini dia punya plain text dan ciphertext-nya. Kemudian yang ini Joseph plain text dapat membuat sistem melakukan inskripsi terhadap plain text yang dimilikinya. Jadi dia bisa membuat melakukan inskripsi terhadap plain text-nya. Nah, contohnya ini ya, Joseph plain text attach. Jadi di sini dia mencoba masuk ke ATM atau yang satunya di sini adalah ke banknya gitu ya. Jadi di satu sisi di sini dia mencoba masuk ke ATM, ini ke banknya. Ini yang pilih plain text. Tapi kan kita tidak tahu kombinasinya apa, seperti apa di sini kita tidak tahu. Jadi kita hanya tahu wujudnya aja. Contohnya ini plain text attach. Ya, ini pencet satu merubah pin yang dimilikinya tulisan plain text. Ya. Kemudian yang di sini yang kedua melakukan penyadapan kemudian mempelajari ciphertext-nya dari pin baru tersebut. Jadi pin diinskripsi lalu dikirimkan ke bank. Jadi dia mempelajari. Ini diulang-ulang terus ya untuk beberapa nilai pin sehingga tahu polanya nanti seperti apa. Kemudian mencari kemungkinan kunci yang dapat memecahkan kode kriptoanalisis. Mungkin kita tidak perlu mencari seluruh kemungkinan kunci rata-rata. Jadi waktu diperlukan adalah seperti ini. Jadi kalau kita mau inskripsi, ya kuncinya itu diinskripsi misalkan 32 bit ini berarti 2 pangkat 32. Berarti ada sekian. Berarti
tinggi key-nya, jadi dia kalau kita menggunakan 128 berarti dia bisa sampai makan sekitar ini 5 kali 4 kali 10 pangkat 24 tahun. Jadi kalau misalnya di sini ya berarti berapa tahun itu ya? 10 pangkat 24 tahun ya. Itu udah banyak sekali ya. Baru bisa ketemu waktu yang diperlukan untuk mencari kuncinya ini baru memecahkan menggunakan komputer ya, tapi tergantung komputernya juga ini. Kalau komputernya itu nanti di sini dia menggunakan komputer yang speed tinggi ya mungkin dia bisa cepat lagi, tapi kalau komputernya speednya rendah ya. Kemudian hash function ini tanpa melibatkan penggunaan kunci. Hash function ini dia tanpa melibatkan kuncinya. Kemudian secret key function hanya melibatkan penggunaan satu kunci. Ya, jadi di sini kalau hanya sudah tahu satu kuncinya, dia bisa melibatkan satu kunci itu seperti apa. Public key function ini melibatkan penggunaan dua kunci. Ya, public key function ya, melibatkan dua kunci. Nah, ini secret key-nya melibatkan penggunaan satu kunci seperti ini, ya, plain text, inskripsi, key-nya, kemudian decrypt. Nah, jadi dia hanya menguji ya, kunci yang di-encrypt, di sini benteng yang di-encrypt, kemudian di-decrypt seperti apa. Ini disebut pula konvensional ya, sistem kriptografi, monopalthetic cipher dan Japan Midnight Code. Jadi di sini dia hanya polanya hanya setelah tahu polanya dia hanya membandingkan. Kemudian secret key ini dia melakukan pengiriman informasi pada kanal yang tidak aman dan melakukan penyimpanan informasi secara aman pada media yang tidak aman. Ya. Nah, authentication. Jadi di sini ada menggunakan strong authentication. Ya, misalkan di sini, someone can prove knowledge of secret without relevant it. Misalkan Alice dan Bob ini menggunakan kunci yang sama, yaitu KAB. Ya, mereka ingin memverifikasi bahwa mereka lah yang sedang berkomunikasi. Ya, masing-masing memilih satu angka acak yang disebut challenge. Ya. Alice memiliki RA dan Bob memiliki RB. Ya. Satu nilai X yang diinskripsi menggunakan KAB. Ya, disebut respon terhadap challenge X. Nah, ini matematisnya ya. Kemudian secret key yang kedua di sini, kemungkinan pihak ketiga mendapatkan atau memperoleh pasangan terus plain text sehingga dapat mengklaim sebagai Bob dan meminta Alice menginskripsi sebuah jalan sebagai Fred. Nah, jadi contohnya ini. Ya, nah ini penting memiliki challenge ya. Dari sekumpulan kemungkinan angka yang banyak, misalkan sebanyak 2 pangkat 4 angka, sehingga peluang untuk menggunakan challenge yang sama sebanyak 2 kali akan sangat kecil. Contohnya ini Alice, ini Bob. Alice menggunakan RA di sini, kemudian Bob di sini encrypted, RA, KAB sini, kemudian R kirim B, kemudian RB di encrypt KAB. Jadi modelnya alurnya seperti ini. Kemudian penggunaan secret key juga ya, di sini integrity check, skema secret key ini dapat digunakan untuk membangkitkan suatu fixed length kriptografi checksum ya, bagi sebuah mesin. Jadi checksum yang biasa tanpa kriptografi dan dipublikasikan misalnya CRC ini dapat dibangkitkan setelah mesin diunggah atau diubah. Ya. Nah, untuk mencegah hal tersebut diperlukan suatu algoritma checksum ya, rahasia sehingga penyerang yang tidak mengetahui algoritmanya tidak dapat menghitung checksum yang tepat agar suatu mesin dianggap otentik. Kemudian bila diketahui satu kunci, satu mesin algoritma rahasia ini akan membandingkan suatu fixed length mesin authentication code yang dapat dikirimkan bersama mesin, maka MAC sering disebut dengan MIC, Message Integrity Code. Jadi jika ada seorang yang ingin mengubah message tetapi tidak memiliki kunci, dia harus menebar
kemungkinan ketepatan menebak tergantung panjang panjang tipikal dari MAC. Kemudian disebut pula asimetrik ya, kriptografi. Jadi tidak ada kunci yang digunakan secara bersama. Jadi setiap individu memiliki dua kunci. Jadi satu private key yang tidak boleh diberitahu ke pihak lain, satu public key yang dapat diketahui oleh siapapun. Ini dalam literatur utama ini digunakan notasi ini. E menyatakan public key dan digunakan ketika inskripsi message. Ini menyatakan private key yang digunakan ketika mendekripsi message ya. Nah ini public key ya, contohnya plain text, inskripsi, public key, private key, ya, deskripsi, plain text. Kemudian teknologi key dapat ditambahkan digital signature pada suatu message. Ya. Dan digital signature ini adalah suatu bilangan yang diasosiasikan dengan message. Berbeda dengan MAC ya. MAC ini dibangkitkan oleh siapapun untuk digital signature yang dapat dibangkitkan oleh message yang mengetahui private key-nya. Misalnya di sini Alice dapat menandatangani sebuah message dengan tanda tangan yang dapat dibangkitkan. Pihak lain dapat memverifikasi tanda tangan Alice menggunakan public key, tapi tidak dapat menirukannya. Jadi hanya bisa membaca kebenarannya, tapi tidak bisa meniru. Nah, public key kriptografi ini dapat melakukan fungsi yang dilakukan oleh secret key kriptografi, tetapi lebih lambat. Jadi untuk menanggulangi kelambatan ini biasanya digunakan kombinasi public key dan secret key. Ya. Ini pada tahap awal komunikasi untuk melakukan authentication digunakan public key kriptografi untuk membentuk suatu secret key sementara. Nah ini contohnya ya, nanti bisa dibaca. Misalkan di sini Alice ingin berbicara dengan Bob. Alice menggunakan public key. Bob menginskripsi sebuah secret key yang pada gilirannya digunakan untuk menginskripsi message yang selanjutnya ingin dikirimkan Alice ke Bob. Hanya Bob yang dapat mendekrip secret key-nya yang dikirimkan Alice. Bob kemudian dapat menggunakan secret key-nya untuk berkomunikasi dengan siapapun yang mengirimkan message tersebut. Ini pada protokol ini Bob tidak dapat mengetahui bahwa ia mengirimkan message adalah Alice. Nah, solusinya Alice menandatangani message menggunakan private key. Nah, jadi solusinya adalah kemudian ini ya penggunaan public key ya juga di sini mengirimkan informasi pada kanal yang tidak aman. Jadi memang public key itu dia memang mengirimkan informasi pada situs yang tidak aman. Misalnya Alice memiliki pasangan public key, private key yaitu EA dan DA. Bob memiliki pasangan public key dan private key yaitu EB dan DB. Diasumsikan Alice mengetahui public key-nya Bob. Bob mengetahui public key-nya Alice. Maka di sini Alice inscription M using EB, ya, MA di sini using EB, ya. Kemudian di sini decrypt MA using DB. Ya. Kemudian di sini Bob kembalikan sini inscript M B using EA. Kemudian di sini M DA. Jadi dia bisa saling berkomunikasi. Karena dia sama-sama memiliki public key dan private key. Kemudian yang kedua, melakukan penyimpanan informasi secara aman pada media yang tidak aman. Kita dapat menginskripsi informasi menggunakan public key. Ya. Dan hanya kita yang dapat mendekripsinya ya, menggunakan private key kita. Ya. Data bisa tidak secara langsung dienkripsi menggunakan public key. Nah, kemudian di sini
bangkitkan dulu secret key yang digunakan untuk menginskripsi data, kemudian secret key enkripsi menggunakan. Nah, ini sebenarnya bisa kita praktekkan ya. Kemudian autentifikasi, Alice dan Bob ingin berkomunikasi menggunakan secret key kriptografi. Nah, mereka harus menggunakan secara bersama satu kunci rahasia. Nah, bila Bob ingin membuktikan identitas kepada pihak maka dia harus mengingat ya seluruh key yang akan digunakan. Penggunaan public key kriptografi ini lebih menguntungkan memang. Ya. Jadi Bob perlu mengingat satu kunci rahasia privasi. Bila ingin berkomunikasi dengan banyak pihak, Bob perlu mendapatkan cara untuk memperoleh public key pihak-pihak tersebut. Ya. Jadi memang kita harus punya public key dan secret key-nya. Ini contoh ya, contoh ketika Alice menggunakan public key kriptografi untuk memverifikasi identitas Bob. Di sini diasumsikan Alice mengetahui public key dari Bob. Ya. Nah, kemudian Alice tidak perlu menyimpan rahasia apapun untuk memverifikasi Bob. Karena dia sudah memiliki. Kemudian digital signature, ini tanda tangan Bob untuk satu message M hanya dapat dibangkitkan oleh Bob menggunakan private key. Ya, oleh seorang yang mengetahui private key dari Bob. Ya. Nah, tanda tangan yang dibutuhkan tergantung dari M. Jika M berubah, maka tanda tangan menjadi tidak sesuatu lagi. Nah, digital signature ini menyediakan dua fungsi ya. Membuktikan pihak yang membangkitkan dan membuktikan bahwa message tidak diubah oleh siapapun. Sejak message dan tanda tangannya sesuai dibangkitkan, sesuai disamakan. Kemudian ini ada wireless security setup di sini, bisa juga di sini. Tapi ini tergantung juga dari tipe wireless security-nya. Tipe wireless security-nya dia seperti apa. Ya. Jadi di dalam ini ada inskripsinya. Inskripsinya di sini menggunakan TKP, AES atau di sini WPA2, WPA2 Zipper. Ya. Jadi di sini ada dan inscription-nya di sini ada select non from drop down list ya. Ini wireless network does not use any type of inscription. Jadi di sini, tapi ini tergantung dari tipe ini, tipe access point-nya ya. Tipe access point-nya. Kemudian ini juga sama ya. Kalau yang ini tadi adalah biasa ini yang 64 bit ya, 64 bit dan 128. Jadi di sini lebih beda lagi. Jadi di sini bisa disetting 64 bit atau 128. Ya. Jadi ini penjelasan security-nya. Kalau ini menjelaskan ini. Ya. Jadi use authentication-nya WIP 64 bit atau 128. Ya. Jadi inskripsinya jauh lebih kuat lagi. Kemudian di sini ada inscription ya. Ini select WP from drop-down list. Jadi inskripsinya di sini kita bisa lihat drop-down ini di menunya sini bisa dipilih ya. Nah, inskripsinya tipenya apa? Ini kalau ini non tidak ada. Kalau yang ini WP diklik drop-down ya. Jadi maka kita bisa pilih di secret key. Ya. Maka pilih inskripsi select WP, kemudian drop down list wireless network use WP inscription. WP is an acronym from wireless equivalent privacy. Nah, jadi setelah pilih drop down di sini akan muncul key formatnya berapa di sini. Key-nya nanti inscription key 1, key 2, key 3 dan key 4. Ya, di sini ada berapa key. Nah, itu ya. Jadi ini yang bisa saya bagikan, bisa saya sampaikan. Ya, sebetulnya ini kalau misalkan kelasnya tetap muka, kita bisa langsung mempraktekkan ya, menggunakan
Cuman kalau ini kita saya demokan hanya dengan saya sendiri, tidak bisa. Ya. Mestinya saya menginskripsi dan dibuka oleh komputer lain. Ya. Dibuka komputer lain bisa enggak? Harusnya tidak bisa. Ya. Nah nanti setelah saya kirim key-nya, kuncinya, baru bisa buka. Ya. Mestinya ini praktek ya. Mungkin Anda bisa mempraktekkan nanti dengan dua perangkat atau apa, lebih ya. Itu bisa dicoba. Ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, mungkin nanti bisa diskusinya ini lewat ini ya, WA ya. Coba nanti misalkan saya mengirim file inskripsi ke namanya ke grup WA, nanti coba Anda buka, bisa tidak gitu ya. Jadi nanti saya coba kirim file inskripsi ke grup WA, isinya apa itu, bisa buka atau tidak ya. Tapi tentunya saya tidak bisa mengirim key-nya ya. Karena kalau saya ngirim key-nya ya memang tujuannya untuk mestinya ada komputer sendiri. Jadi kalau misalnya saya pakai komputer yang lain, nanti ini saya kirim key-nya, nanti Anda coba install, nanti baru bisa gitu. Oke ya, nanti bisa dilanjut ke apa, diskusi itu, dan kurang lebihnya ini ada yang nonton di YouTube enggak? Ada ya? Ya mungkin nanti bisa dicoba. Ya caranya adalah seperti ini, tinggal ini ya, misalkan ini data saya, misalkan ini ini ya. Anda coba ngirimnya gini, nah, misalkan saya buat inilah materi. Nah ini di sini saya klik kanan, kemudian saya properties ya. Nah, kemudian di sini kita pilih advance, kemudian encrypt, oke. Nah, apply di encrypt file only, ya. Oke. Jadi nanti di sini gambarnya adalah gambar gembok. Nah, ada gambar gembok. Nah, ini Anda coba. Kalau misalnya Anda punya dua komputer, tapi jangan dibuka di komputer yang sama. Kalau dibuka di komputer sama, pasti bisa. Ini harus dibuka di komputer yang beda. Jadi ini dibuka di komputer beda, nah, nanti hasilnya seperti apa. Bisa atau tidak. Ya. Setelah itu, nanti Anda membuat key-nya. Membuat key-nya nanti bisa juga dari sini. Ya. Public key. Ya. Ini ya. Policy. Local security policy di sini kita buka ya. Kemudian nanti di sini nah, di sini nanti kita bisa buat key-nya ya. Public key. Nah coba public key-nya di mana ya, saya dulu naruhnya di application di sini. Saya lupa naruhnya di mana ya. Coba cari di ini aja. Coba ya saya cari ya. Buat key encryption. Buat key encryption. Nah, langkahnya jadi nanti di sini kita membuat salah. Karena kalau di Windows 10
lebih mudah ya. Tapi kalau di Windows ini 11 letak-letaknya agak beda. Nah ini yang di Windows 11 ya. Windows 11 ya, masuk di bagian pengaturan privasi dan security. Jadi start di sini. Nah, ini beda nih. Setting ya, masuk di setting. Nah, setting. Kemudian masuk di privasi dan security. Nah, privasi security. Kemudian masuk ke device. Jadi beda ya. Device encryption. Masuk device encryption. Mana device encryption mana? Device encryption tidak ada ya. Pasti masuk description. Jika inskripsi perangkat tidak muncul, inskripsi perangkat tidak tersedia sebagai ganti mungkin dapat buka. Jadi di sini device encryption, application permission, ini search permission, Windows permission, Windows security, pengaturan, device encryption tidak ada ya. Oh ini di sini. Di sini device encryption tidak ada. Ya. Tidak ada. Kalau dulu di Windows 11 lewatnya sini, public key ya. Inskripsi file. Jadi di sini add data recovery, ini data protection. Jadi saya lupa. Terus nanti hasil jadinya adalah seperti ini. Nah, hasil jadinya ini. Master. Kemudian di sini ada, saya coba buat. Oh ini loh, bukan. Hasil jadinya adalah ini. Ini coba di sini. Ya, ini, nah ini key. Jadinya ini. Nah, ini PVX ya. Ini nanti jadi di sini nih. PVX ya. Misalnya deskripsinya tuh. Jadi di sini kan tinggal klik kanan. Nah, properties. Nah, di sini advanced encryption ya, encryption. Encryption. Coba ya. Dulu kalau di Windows itu tidak ditemukan ya. Jadi saya di sini saya cari. Kalau dulu di situ langkahnya. Coba ini saya cari lagi. Mengaktifkan inskripsi perangkat dukungan. Ini masuk ke sini, tapi tidak ada. Jadi membuat key-nya itu bagaimana ya? Nah ini kalau ini BitLocker ya, beda lagi. Coba ya, encryption key generator Windows 11. Coba kata kuncinya ini. Nah, ini membuat key generatornya. Nah, dari sini nanti di
tapi langkahnya di mana? Cuma di sini dia menggunakan bahasa C ya. Bahasa C. Ini inskripsi lewat ini. Kalau yang inskripsinya itu belum tahu ya. Ini di mana ya? Inskripsi to generate inskripsi Windows. Saya lupa. Dulu karena pakainya Windows 11 ya. Mau Windows 10. Ini mungkin ini. Ini saya kicken directory, tapi ini pakai command prompt. Ada yang pakai Windows menggunakan public key itu. Jadi menggunakan yang ini. Jadi tidak apa namanya? Tidak. Jadi pakai ini di sini. Ini software policy. Bukan, ini security, bukan Windows network. Ya, ini inskripsi file system. Inskripsi file system. Ya di sini ada ya. Yang pernah di ini bukan. Coba kalau dicari di sini, di search di Indonesia, encryption. Coba data encryption. Maksudnya Windows security. Ini ya data encryption, tapi di sini menggunakan manage BitLocker ya. Kalau yang sekarang ini beda lagi data encryption. Ini kalau kita aktifkan, nah di sini turn on BitLocker. Jadi ini BitLocker off. Cuman kalau ini ada risiko ya. Risikonya kalau misalkan ini nanti sampai lupa ya, dia ngelok di sini terus. Nah, kalau mau nyoba-nyoba kayak gini pakai komputer yang tidak ada data utamanya, bisa dicoba-coba aja dulu. Kemudian nanti di sini data drive, BitLocker, insert, remove USB, flash disk, to use BitLocker. Dan jalankan. Nah, ini saya tidak berani jalankan ini, karena saya memang belum pernah aktifkan ini. Kalau dulu pakainya yang itu, inscription itu. Di sini kalau kita cari inscription, yang munculnya yaitu encryption key coba ya. Nah, encryption key juga tidak muncul. Kalau encryption ini ya, manage file encryption and certificate. Nah ini yang ini. Nah, ini cara buatnya ini. Ada ketikkan ini encryption file system. Jadi tadi carinya adalah ini encryption file system. Nanti di sini next. Nah di sini issue use permission atau di sini di certificate ini kalau ini menggunakan sertifikat yang sudah pernah ya. Ini expirednya tahun 2000 ini ya. Kemudian kalau ini saya mau create sertifikat lagi ya, create sertificate di sini make new self certificate storage on my computer ya di sini. Ini kita next. Nah di sini kita current certificate-nya katanya di sini. Kemudian backup location-nya kemana ya. Ini misalkan ini saya backup location-nya saya masukkan ke ini apa namanya tadi ya, ke nama saya. Nah ini ke sini, kemudian saya masukkan ke sini di ini saya buat di sini, saya buat aja Desember ya. Desember
kemudian ini passwordnya apa nanti di sini. Passwordnya harus ingat juga ya di sini. Nah, ini backup sertifikat key no. Nah, kemudian next di sini. Nah, di sini yang mau di backup apa? Misalkan logical di sini. Jadi misalkan deskripsi file update, nanti tinggal dipilih semua ini. Nah, kemudian kita next. Nah, di sini update deskripsi file ya. Itu semua ya. Tapi kalau mau hanya dipilih yang apa namanya D-nya saja tidak apa-apa yang ada datanya. Kalau ini tadi semua ya, saya pilihnya semua. Jadi semua transkripsi. Ini salah sebetulnya kalau semua transkripsi. Berarti ini semua transkripsi ini nanti termasuk file yang tadi saya buat itu ikut transkripsi. Ya. File yang apa namanya, yang key-nya tadi. Nah itu tidak boleh. Masuk key-nya transkripsi. Ini mestinya salah, bukan ya. Kita ulang ya. Mestinya itu dikopikan ke apa namanya, ke data yang lain ya. Ini nyarinya tadi apa tadi? Encryption ya. Encryption. Nah ini manage file encryption certificate. Kemudian next supaya kita buat. Kalau ini view certificate ini ya, ini select certificate, ini encryption file system. Tadi belum terbentuk ya mestinya ya, supaya kita lihat. Karena tadi baru separuh jalan ya. Kita buka. Nah, kan di sini data saya di sini kan transkripsi semua ini. Nah, ini mestinya belum terbentuk ya. View detail. Oh ini sudah terbentuk tapi baru separuh tadi mungkin ya. Ya mestinya sudah boleh ya. Kalau ini view certificate ini use this certificate misalkan kita gunakan itu. Nah ini di sini view. Kalau tadi create baru ya. Kalau ini menggunakan sertifikat yang itu, misalkan saya timbahkan aja Desember. Passwordnya. Dua kali ya passwordnya. Backup certificate key no. Jadi disimpan backup. Ini ditimpa aja apa. Nah di sini ini logical drive-nya ini update previous encryption. Jadi dia previous encryption-nya kemana? Kalau tidak ya sudah kita naik aja. Nah, kita buat. Nanti kita close. Kalau tadi kan mau mengekskripsi ya, sudah. Nah, di situ sudah terbentuk. Kalau tadi itu pilih select encryption tadi itu kalau kita apa namanya dokumennya sini ada yang terinskripsi. Tapi kan di sini tidak ada yang terinskripsi. Jadi mengupdate itu. Karena di sini tidak ada yang terinskripsi ya tidak ada. Coba ini ada yang terinskripsi. Masih bisa kebuka enggak dengan yang ini. Nah ini kan terinskripsi. Oh ini bisa kebuka. Kemudian yang ini oh masih bisa kebuka. Jadi dia masih menggunakan
nanti kalau kita mau Anda mau membuka ini misalkan, ya, saya harus mengirimkan file ini ke Anda semua. Ke mana? Ini tadi file ini. Ya, file ini saya kirimkan ke Anda. Mana tadi? Oh, bukan. Nah, ini saya kirimkan ke Anda. Kirimkan ke Anda, nanti passwordnya tentunya saya kasih tahu. Ini soal ini ya bisa buka, karena saya di tempat saya sudah ada inskripsinya yang lama. Jadi ini kalau saya copy di tempat lain tidak bisa. Jadi ini nanti kalau misalnya mau dibuka inskripsinya ya tinggal ini aja. Inskripsi buka, maka dia hilang. Di sini apa namanya bisa kelihatan ya. Coba misalkan di sini tes simpan sip. Ini ada tes. Tapi kalau ini saya inskripsi ya tetap sama aja. Properties, advance, inskripsi, ini lain. Sama aja. Oh, udah bisa. Ini kalau di deskripsi udah bisa. The file you attempt previous would not harm your computer. If you trust the file security and receive from the open view. Jadi ini tidak bisa dibuka seperti ini. Dia harus bukanya double klik. Nah, baru bisa. Jadi kalau yang transkripsi seperti itu. Jadi dia tidak sembarangan bisa buka. Coba kalau yang lain ya. Tadi saya bukanya di ini. Ini kalau dibuka di komputer lain ya tidak bisa. Sayang ini kalau saya nyoba di komputer lain tidak bisa juga. Ya. Ini misalkan di pengajaran tadi saya buka tadi yang di mana ini ya. Ini tata materi ya. Nah, materi saya klik, nah dia tidak mau. Tapi kalau saya double klik, dia buka. Ya. Tapi kalau ini saya buka, inskripsinya saya buka di sini, saya ini, nah baru bisa kebuka langsung. Tapi double klik juga bisa. Ya ini mestinya nyobanya dipraktekkan lebih enaknya gitu ya. Ini di deskripsi, dikirim file ke mana, ke tempat Anda nanti nyoba, buka, bisa atau tidak. Gitu. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dicoba dengan teman, atau kalau punya 2 perangkat komputer, bisa dicoba seperti itu. Yang penting tadi nanti cara nyari kuncinya itu ya. Cara nyari kuncinya nanti adalah dari sini ya. Anda bisa cari. Manage. Jadi ketikkan aja lah ini. Manage File Encryption Certificate. Jadi cari ini. Karena menunya di mana saya juga tidak tahu. Inskripsi file system ini ditulis menu apa. Saya cari ini aja. Ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di pertemuan minggu depan. Dan nanti kalau ada yang mau nyoba, silahkan. Misalkan nyoba, setting aja di WA group, nanti saling tukar-tukaran itu nanti bisa membantu Anda. Misalkan nanti di chat grupnya itu, oh ini saya buka ini bisa enggak isinya apa. Ya, misalkan saya buka di sini. Ya, tapi kalau saya buka di sini nanti kan menjadi Anda bisa tahu semua ya. Nah, ini aja lah. Ini saya kasih nama ini misalkan. Nah, ini bisa
saya nanti Anda tetap pasti tidak bisa buka kalau misalnya dicoba. Tapi kalau mau dicoba ya silakan ya. Coba encryption. Nah, ya, coba ya nanti dicoba. Ini saya coba, isinya di sini saya kasih nama saya, ini Janarko Adi Putra. Nah, ini ya, nanti coba Anda buka, ini saya kirim di WA. Saya coba, kemudian nanti munculnya apa, ada capture. Nah, capture dikirim di apa namanya, di grup WA gitu ya. Nah, ini saya inskripsi. Ya, saya inskripsi. Nah, sudah. Nah, nanti coba kalau saya kirim di grup WA, coba ya. Ini grup WA-nya yang mana ini? Grup WA tata kelola TI. Ini yang Kamis malam. Ini tata kelola TI ini yang Kamis jam 8 semua ya. Coba di YouTube-nya ini grup WA. Coba masuk grup WA saja. Grup WA. Oh ini Rabu ya. Nah, ini saya kirim sini. Ya, ini coba Anda buka file tersebut dan capture apa namanya, tampilannya. Nah, sudah saya kirim di grup WA ya. Nah, ini coba inskripsi. Nah, gitu. Oke ya, mungkin itu. Jadi nanti Anda coba. Ini saya coba ya, saya kirim di sini. Coba inskripsi. Nah, ini. Coba Anda buka file tersebut dan capture tampilannya. Gitu. Nanti coba tampilannya seperti apa. Itu kalau misalkan di HP, kalau misalkan kita buka, munculnya seperti apa. Mungkin di HP juga bisa ya dibuka, tapi ya sebaiknya mungkin bisa di ini. Bentar, tak cari yang tadi tata kelola TI. Nah, filenya bisa enggak? Oh, ini belum masuk ternyata. Ya nanti bisa dicoba ya. Ternyata belum masuk di sini di grupnya ya. Tadi sudah saya kirim ini, tapi ini kok belum terkirim. Coba saya kirim ke diri saya sendiri, bisa enggak? Nah, oh ini baterai low. Baterai low coba. Ya nanti dicoba itu bisa atau tidak. Tapi ini saya coba kok di tempat saya juga tidak masuk ya, ngirim filenya itu. Ya mungkin nanti bisa dicoba ya. Nanti hasilnya seperti apa. Atau jangan-jangan saya ngirimnya ini ya, file ya. Jangan apa namanya. Jadi saya ngirimnya mestinya dokumen ya. Dokumen. Coba kalau saya ngirimnya dokumen bisa tidak. Coba
Oh, bisa ya. Jadi walaupun dia masih, tapi nanti Anda coba aja, apakah munculnya sama seperti ini. Jadi ini sudah saya enkripsi. Ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada pagi ini. Nanti bisa dicoba-coba. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih. Selamat pagi, selamat berangkat.